Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan serta hidayahnya yang sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Danisa selaku dosen bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengejaan Bahasa Indonesia. Dan terakhir izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salman Dwi Maulana Akbar. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah hari ini? Harus tetap semangat ya menjalani perkuliahan, kelasnya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan ejaan itu? Yang pertama itu menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Yang kedua, menurut Arifin, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian dan bagaimana antar hubungan antara lambing-lambing yang dimaksud. Dan yang terakhir, ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarkan. Dan ini adalah sumber linknya dari ruangnuguru.com, elearning.me, dan gurupendidikan.co.id. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sejarah pengejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diubah sebanyak 7 kali. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 dan sampai dengan 1947 Maret. Ini merupakan ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Dan dapat kita ketahui dari namanya saja, ejaan ini disusun oleh orang Belanda yang bernama Charles van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Dan ini contohnya. Contoh hurufnya yaitu ada C yang kita aplikasikan kepada penggunaan dalam katanya itu jadi jang atau sajang. Huruf kedua itu OE yang kita aplikasikan jadi kamu atau umur. DJ jadi jujur satu. TJ jadi jujur atau cantik. NJ itu janji atau nyonya. CH itu khawatir, khusus. SC itu syahrir, syarat. Yang terakhir itu tanda diakritik. Yang koma yang itu jadi makmur, rakyat, Jumat, dan maaf. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Mantap. Oke, terima kasih kepada Saudara Salman yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ari Nugraha dari kelas D dan juga dari kelompok 2. Materi selanjutnya adalah nomor 2, yaitu ejaan Sawandi. Ejaan Sawandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Dan nama Sawandi ini juga diambil dari nama menteri tersebut, yaitu Mr. Raden Sawandi.
yang beliau berperan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di dalam ejaan Sawandi ini kita dapati beberapa perbedaan dari ejaan sebelumnya. Yang pertama adalah digantinya difong. Apa itu difong adalah? Difong adalah gabungan dua huruf vokal seperti A dan E, jadi AE yang diganti menjadi U. Dan juga digantinya apostrof. Apa itu apostrof? Apostrof adalah tanda kutip yang ada di atas kalimat. Nah, di dalam ejaan Sawandi ini kita mengubahnya menjadi menghilang atau diganti menjadi K. Contoh dari menggantinya menjadi K yaitu seperti kata rakyat. Dulu rakyat itu di atasnya ada kutip di tengah-tengah, dan sekarang diganti setelah ada ejaan Sawandi diganti menjadi rakyat. Dan contoh yang dihilangkannya yaitu seperti Jumat, diganti menjadi Jumat ketika ejaan Sawandi telah datang. Oke, next. Yang ketiga adalah ejaan pembaharu. Ejaan pembaharu ini diresmikan melalui Kongres Bahasa II di Medan tahun 1954. Nah, di dalam kongres ini Profesor Muhammad Yamin dan juga para panitia yang dipimpin oleh Prijono dan juga Eka Topo, yang mereka memiliki usulan atau juga bisa disebut tujuan untuk menyempurnakan ejaan sebelumnya, yang dimana mereka membuat sebuah standar satu fonem satu huruf dan juga mengubah difong. Nah, di dalam ejaan pembaharu ini juga mereka menghilangkan tanda penghubung yang menghubungkan satu kata yang ganda tapi memiliki arti yang tunggal. Contohnya seperti kupu-kupu dan juga alun-alun. Oke. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini terlahir karena adanya persekutuan dengan tanah Malayu, yang dimana mereka berencana untuk menyusun sebuah ejaan yang dibahas pada Sidang Jakarta tahun 1959, yang dimana sidang ini hasilnya keluar pada tahun 1961 dan juga akan diresmikan pada 1962 oleh Departemen P dan K. Nah, namun ada beberapa pertikaian politik dengan Malaysia yang menyebabkan ejaan ini tidak bisa diresmikan. Nah, di dalam ejaan ini memang tidak banyak perubahan di dalam ejaan Melindo ini. Memang 11-12 dengan ejaan pembaharu. Cuman di dalam ejaan Melindo ini huruf fonem E itu diberikan garis di atasnya apabila E dibuat pepet. Yang kelima ada ejaan LBK, yaitu Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Nah, ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen P dan K pada September 1967. Panitia ini dibentuk oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang menghasilkan 3 poin. Yang pertama, diubahnya beberapa kata seperti CH menjadi KH, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, dan juga J menjadi Y. Yang kedua, penggunaan huruf-huruf asing seperti Z, Y, dan F karena memang produktif untuk dipakai sehari-hari. Dan yang ketiga adalah tidak membeda-bedakan antara E yang pepet atau yang bukan yang biasa saja, karena memang banyak ejaan E yang tidak menimbulkan salah perspektif atau salah pengertian. Nah, namun sayangnya ejaan ini tidak bisa dipakai karena memang ada banyak pertikaian dengan pihak bangsa lain, dan juga memang tidak terlalu mendesak untuk mengganti ejaan saat ini. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Hari yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi pada materi kali ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Al-Azam, kelas D Informatika, kelompok 2. Pada materi selanjutnya, yaitu perubahan ejaan pada nomor 6, yaitu ejaan yang disempurnakan atau bisa disingkat dengan EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 pada tanggal 16 Agustus sampai dengan 2015. Di antara deretan mantan ejaan di atas, ejaan ini yang paling awet. Paling awet juga, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa, serapan, tanda baca, pemakaian data, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F dan V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Berikut adalah gambar perbedaan ketiga jenis ejaan yang pernah dan sedang berlaku dalam aspek penghurufan, dapat dilihat pada gambar ini. Oke, lanjut. Jadi, ejaan yang terakhir itu adalah ejaan bahasa Indonesia, yaitu bisa disingkat dengan EB. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EB pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Oke, jadi hal yang perlu di-highlight yaitu yang pertama, huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis. Contohnya seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Yang keempat, huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Yang kelima, tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Oke, sekian dari kelompok 2. Mengucapkan terima kasih. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, dan apabila bermanfaat tolong jangan lupa diamalkan dan tetap belajar.